wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Stefania Najwa, saya dari Perbankan Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakalah, hawalah, kafalah, dan jualah. Langsung saja masuk kepada definisi wakalah. Wakalah berasal dari kata bahasa Arab wakalah yang berarti menyerahkan atau memberikan wewenang. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah sebuah akad di mana seseorang memberikan kuasa. Secara historis, wakalah digunakan untuk memudahkan individu atau lembaga yang tidak dapat secara langsung melakukan transaksi. Rukun wakalah. Yang pertama, keberadaan dua pihak, muwakil dan wakil. Yang kedua, objek atau tugas yang dikuasakan harus jelas. Yang ketiga, ijab dan qabul, penawaran dan penerimaan. Jadi pada akad wakalah ini rukun ketiga-tiganya itu harus terpenuhi. Syarat wakalah ada 4. Yang pertama, niat yang jelas. Yang kedua, tindakan yang sah. Yang ketiga, kesepakatan persetujuan. Yang keempat, keterbukaan. Jadi syaratnya juga harus terpenuhi juga ya. Pandangan ulama pada wakalah. Yang pertama, Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah seseorang menempati diri orang lain dalam tasarruf ataupun pengelolaan. Yang kedua, pada mazhab Syafi'iyah berpendapat suatu ibadah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Yang ketiga, Imam Maliki memiliki pandangan mirip dengan Syafi'i, namun lebih menekankan pada tanggung jawab wakil atas tindakannya. Yang keempat yaitu Imam Hambali. Pandangannya cenderung lebih ketat, terutama terkait dengan batasan kewenangan wakil. Jadi kesimpulan dari wakalah itu menyerahkan atau memberikan wewenang itu memberikan tanggung jawab kepada orang lain gitu ya. Terus definisi hawalah. Hawalah adalah bentuk pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Rukun-rukun hawalah. Yang pertama ada al-muhil atau pihak yang mengalihkan utang. Yang kedua ada muhal, yaitu penerima hutang. Yang ketiga ada al-muhal alaih, yaitu pihak yang menerima alihan utang. Dan yang terakhir harus ada ijab dan qabul atau penawaran dan penerimaan. Syarat-syarat hawalah. Yang pertama harus ada keberadaan uangnya. Yang kedua persetujuan pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir tidak melanggar hukum. Pandangan ulama, menurut Imam Syafi'i membolehkan hawalah ini dengan syarat tertentu seperti persetujuan semua pihak yang terlibat. Jadi Imam Syafi'i itu setuju boleh-boleh saja akad hawalah ini. Cuman harus ada persetujuan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, Imam Maliki mirip dengan Imam Syafi'i, namun lebih menekankan pada kondisi keuangan debitur baru. Jadi menurut Imam Maliki itu hampir sama dengan Imam Syafi'i tadi ya. Cuman dia lebih menekankan lagi pada kondisi keuangan debitur baru. Menurut Imam Hanafi, membolehkan hawalah dengan syarat lebih ketat. Imam Hambali, pandangannya lebih hati-hati, terutama terkait dengan risiko yang mungkin timbul akibat hawalah. Definisi kafalah. Kafalah merupakan akad penjaminan di mana seorang penjamin memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa yang dijamin akan memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk utang atau gaji atau tanggung jawab lainnya. Rukun kafalah ada 3. Yang pertama yaitu harus ada kafil atau pihak penjamin. Yang kedua ada ma'ful anhu, yaitu orang yang dijamin. Dan yang terakhir yaitu ma'ful lahu atau pihak yang dijamin haknya. Syarat-syarat kafalah. Yang pertama lafaz atau pernyataan. Yang kedua kesepakatan semua pihak. Dan yang terakhir keberadaan semua pihak. Pandangan ulama mengenai kafalah. Dari Imam Syafi'i boleh dengan syarat tertentu.
seperti kemampuan kafil untuk membayar utang yang dijamin. Dari Imam Maliki, boleh-boleh saja pendapat Imam Maliki mirip dengan Imam Syafi'i, tetapi beliau lebih menekankan pada tanggung jawab kafil atau pihak penjaminnya. Yang ketiga yaitu ada Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi boleh dengan syarat lebih ketat, seperti adanya kesepakatan antara kafil, debitur, dan kreditur. Dan yang terakhir yaitu pendapat dari Imam Hambali. Pandangannya cenderung lebih hati-hati, terutama dengan resiko yang mungkin ditanggung oleh kafil atau pihak penjamin tadi. Yang terakhir yaitu definisi ju'alah. Ju'alah adalah akad yang memberikan imbalan kepada seseorang untuk menyelesaikan tugas atau tindakan tertentu. Rukun ju'alah. Rukun ju'alah ada 4. Yang pertama al-ja'il atau yang menjanjikan imbalan. Yang kedua al-ma'jullah atau pihak yang menerima tugas dan berhak atas imbalan jika berhasil menyelesaikan tugas. Yang ketiga al-a'mal, pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir yaitu al-jul, imbalan yang dijanjikan. Syarat-syarat ju'alah ada 3 saja. Yang pertama adanya imbalan, yang kedua kejelasan objek, dan yang ketiga adanya kesepakatan. Pandangan ulama mengenai ju'alah. Di makalah ini hanya ada 2 ya teman-teman, disclaimer dulu. Jadi saya hanya mencantumkan 2 saja. Menurut Imam Hanafi, ju'alah itu cenderung tidak sah, dianggap mengandung ketidakjelasan, tapi dibolehkan jika dalam keadaan darurat. Dan yang terakhir yaitu dari Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, ju'alah itu sah-sah saja selama tugas dan imbalan itu jelas, serta tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah wakalah adalah ketika seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain. Misalnya kamu meminta temanmu untuk membeli sesuatu tapi atas namamu. Hawalah adalah memindahkan utang. Contohnya saya memiliki utang kepada si A. Lalu saya bilang ke si A jika utang saya itu akan dibayar oleh si B, tetapi dengan ketentuan atas kesepakatan bersama. Kafalah adalah menjadi penjamin. Misalnya saya bilang ke pihak yang memberi pinjaman bahwa jika teman saya itu kan nggak bisa bayar hutang ya, jadi saya yang akan menanggung semua hutang-hutangnya begitu. Dan yang terakhir yaitu ju'alah. Ju'alah adalah memberikan imbalan untuk suatu jasa. Contohnya saya kan kehilangan barang, contohnya kehilangan dompet ya. Terus saya akan memberikan hadiah jika ada seseorang yang menemukan dompet saya. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.